Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur, kami mengaminkan, mengklaim Tuhan bahwa ini akan benar-benar terjadi dan mata kami akan melihat dengan mata kami sendiri bahwa ini semua terjadi di dalam kehidupan kami, di bangsa kami dan di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi daripada kami dimulai dari hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu sangat siap, tapi hamba-Mu tahu tanpa pengurapan dan penyertaan Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan, maka sia-sialah hamba mempersiapkan ini semua. Maka hamba meminta dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kau Allah berkenan untuk mengurapi pemberitaan firman-Mu, menyertainya dengan tanda-tanda mujizat. Dan Tuhan, urapilah lidah bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat genting di akhir-akhir masa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu, jamah setiap hati dan telinga rohani kami supaya dapat menangkap pesan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, meskipun masih ada banyak kursi yang kosong, tapi saya percaya yang semua yang di rumah juga, shalom, selamat pagi. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, saudara. Boleh ditampilkan slide-nya. Oke, next ya. Judul tema daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke firman yang akan mau saya sampaikan, saya hanya sedikit mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Rohani kita minggu kemarin. Bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali yang kedua, tanda-tanda daripada rapture, saudara. Nah, saudara, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan di bulan Juli, saudara. Sesuatu yang sangat menggentarkan hati saya, sesuatu yang sangat membuat roh saya gemetar dan bergetar, saudara, untuk apa yang Tuhan bicarakan ini. Dan inilah, saudara, tiba-tiba tanpa disadari ketika saya mendapatkannya di Markus pasal yang ke-13, ternyata minggu kemarin Bapak Gembala kita menyampaikannya dari Matius pasal yang ke-24. Dan ternyata saudara isinya sama, termasuk juga di dalam Lukas pasal yang ke-21. Apa ini saudara, saya bacakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mau dekat, saudara, salah satunya kasih akan menjadi dingin. Kalau saudara lihat di sekeliling saudara, ini mungkin kita sedang berada di dalam akhir zaman. Dan saudara, ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Waktu saya tidak lama untuk menyampaikan ini, saudara dengarkan baik-baik. Saya mau kita semua bertahan sampai kesudahannya, amin. Tetap memegang teguh. Saudara, saya mau tanya di sini, siap, dan juga yang ada di rumah, saya mau tanya, siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah bukan hanya dipanggil, tapi kita adalah orang yang dipilih? Tolong angkat tangannya. Saudara yang dipanggil, bukan hanya sekedar dipanggil, tapi yang dipilih oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tampilkan slide berikutnya. Tapi saya mau ini menjadi peringatan buat kita semua. Kita baca ayat ini. Tolong tampilkan slide ayat berikutnya. Oke, kita baca sama-sama saudara. Ayat yang ke-24 dan 24, Matius 24, 24, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Biar ini masuk ke dalam roh kita saat ini. Biar kata-kata ini, firman ini meresap di dalam roh kita dan renungkan ini. Kita baru saja mengangkat bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Ternyata tidak menjadi suatu pengecualian bahwa termasuk kita bisa disesatkan. Renungkan ini. Izinkan firman ini masuk ke dalam roh kita, pikiran kita, dan menguasai tubuh kita semua. Dan renungkan bahwa tidak ada pengecualian saudara dan saya. Kita bisa disesatkan oleh nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas,
Mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. It's you and me. Saudara yang ada di rumah. Termasuk. Next slide. Next slide ya. Kata pilihan saudara adalah apa? Kalau saya lihat yang warna merah itu, chosen by God. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Dan saudara berada di tempat ini, atau saudara yang sedang mendengarkan saat ini, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi tidak menjadi suatu pengecualian bahwa kita tidak mungkin Tuhan saya akan disesatkan. Firman Tuhan bilang saudara, kalau firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dan inilah menjadi tema pesan yang mau saya sampaikan pagi hari. Dengarkanlah ini saudara baik-baik. Saya mungkin berusaha sesingkat mungkin, tapi saudara ingin menangkapnya. Kenapa saudara? Karena saudara supaya tahu bahwa sekarang ini saudara bisa mengenal saudara tipe orang yang seperti apa. Saya akan bertanya kepada saudara, tipe-tipe orang seperti apa yang akan bertahan sampai pada kesudahannya. Dan saya pagi hari ini melalui Yohanes pasal yang ke-6 ada 3 tipe orang. Next slide. Ada 3 tipe orang saudara yang mengikut Tuhan. Dan dari 3 tipe orang ini saudara melihat, bercermin, saudara di mana? Yang mana? Baca saudara, dimulai daripada Yohanes pasal yang ke-6, ini pasalnya, ayatnya cukup panjang. Jadi saya tidak mungkin membacakan semua. Tapi mari kita baca saudara. Tipe orang yang pertama, next slide. Mengikuti karena berkat. Katakan mengikuti karena berkat. Baca slide, next slide. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke perahu untuk mereka ingin mencari Yesus. Ya, tapi kenapa ingin mencari Yesus saudara? Ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkatanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, perhatikan jawaban Yesus. Kamu mencari aku, bukan karena sesungguhnya Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Karena di awal pasal yang ke-6 ini berbicara tentang Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yesus melihat bahwa mereka mencari Yesus karena mereka kenyang, karena mereka baru makan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan mencari Yesus karena mereka tahu mereka akan mendapatkan berkat materi? Kan katanya kalau ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan diberkati secara materi. Nah saudara, orang-orang yang seperti ini yang mencari Yesus adalah, mohon maaf saya bukan mengecilkan jabatan tertentu, saya juga orang hukum, tapi saya mau bilang bahwa tipe ini simbol aja saudara, jangan tersinggung ya para pengacara. Orang-orang tipe ini adalah pengacara-pengacara rohani yang halu. Ya, pengacara rohani yang halu. Apa yang dimaksud dengan halusinasi saudara? Karena kerjanya nuntut Tuhan. Tuhan mana janjimu? Tuhan mana janji firman-Mu? Lagi corona, Tuhan bisnisku nggak untung, aku dirumahkan, aku di PH. Mana janjimu? Hari-hari kita menuntut Tuhan. Katanya ikut Tuhan diberkati, mana buktinya? Kita menuntut saudara. Yang ada pengacara nuntut manusia, ini pengacara nuntut Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tuntut saudara kembali. Oh ya, mau tuntut-tuntutan boleh. Yesus pengacara saudara, dia yang membela kita. Tapi kita berani tuntut Tuhan. Mana Tuhan berkatnya? Mana Tuhan? Malu dong sama orang seberang, malu dong sama orang yang tidak percaya. Kok aku berkekurangan, aku kok nggak diberkati melimpah. Orang-orang yang seperti ini saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Next slide. Orang yang seperti ini Tuhan malah menjauhi. One thing, if we move away from God,
The other when the God move away from us. Kita baca ayatnya 15, 2, 3. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, Yesus ingin dipaksa untuk menjadi raja karena mereka tahu, wah ini orang, bayangin kalau dia jadi raja. Nggak jadi raja bisa buat 5 roti dan 2 ikan. All you can eat buffet, fish or fillet. Bisa makan sepuasnya, roti sandwich ikan. Hanya dengan 5 roti dan wah kalau dia jadi raja bisa bayangin. Nggak perlu kerja kita. Besoknya Tuhan, oh nggak usah khawatir. Hari ini kita akan makan all you can eat chicken buffet. Makan ayam. Dengan modal 2 ayam dan 5 roti, kita makan ayam sepuasnya. Besok babi panggang sepuasnya dengan 2 babi dan 5 nasi. Kita akan makan sepuasnya. Makanya mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Tapi lihat saudara yang Yesus lakukan, dia menghindar. Dia mundur ke gunung. Karena dia tahu orang yang mencari dia karena mereka makan kenyang, bukan karena benar-benar mencari Tuhan. Satu hal kalau kita menjauh dari Tuhan, satu hal yang sangat mengerikan kalau Allah yang menjauh daripada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan langsung bilang, ini dia lagi. Iya, mana shopping listnya? Kalau kita ke supermarket kan ada tuh, cowok-cowok biasanya ya, saya termasuk kalau lupa kan, tolong di WA. Nah oke, beras 25 kilo. Kita membawa list ini kepada Tuhan, Tuhan 1, 2, 3. Ini tanda mengikut Tuhan. Ngeri saudara. Kalau kita mengejar Tuhan, mencari Tuhan, yang ada di pikiran dan di hati kita hanya berkat materi. Tuhan tidak anti kekayaan saudara. Tuhan rindu memberkati saudara. Tetapi kalau Tuhan melihat di hati saudara, di pikiran saudara adalah hanya bicara harta, materi, berkat. Allah akan mundur saudara karena dia tahu kalau dia berkatin saudara, saudara akan makin jauh dari dia. Karena saudara akan semakin menuntut lagi. Kita orang-orang akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mau berkatnya, tidak mau yang memberi berkatnya. Hati-hati saudara. Poin yang kedua. Mengikut karena tanda atau mengikut karena mujizat. Kita baca saudara ayatnya. Next slide. Kita baca 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus bilang, hendaklah kamu percaya kepadaku. Aku diutus Allah. Inilah pekerjaanmu. Inilah pekerjaan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus lakukan. Apa? Percaya kepada Yesus. Tapi lihat ayat berikutnya, kita baca sama-sama 32:3. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Tunjukkan Tuhan tandanya. Tuhan tidak anti tanda, sekali lagi Tuhan tidak anti mujizat. Tapi kalau tipe orang seperti ini, hari-hari minta dilayani sama Tuhan. Apa yang dimaksud? Hari-hari minta dihibur secara rohani oleh Tuhan. Mereka ini senang mencari gereja-gereja yang banyak mujizat kesembuhan, banyak mujizat yang ini dan itu. Mereka mengejar mujizat-mujizat, mengejar tanda-tanda. Dan akhirnya saudara, when the miracle stop, the following stop. Ketika mujizat berhenti, mereka berhenti mengikut Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan, corona Tuhan, aku butuh mujizat Tuhan, nggak punya duit untuk survive, gimana aku dirumahkan Tuhan, gimana bisnisku rugi Tuhan. Minta tanda dari Tuhan, Tuhan kasih 1, minta tanda 2 lagi, minta tanda, terus kita minta tanda. Saudara, tipe orang seperti ini mirip dengan siapa saudara?
bangsa Israel di masa Musa. Dapat Laut Merah, oh mereka komplain kok ingin membunuh kami ya begini. Dibelah Laut Merah, wah Miriam memuji Tuhan pakai rebana. Oh Tuhan baik gini. Udah gak lama besoknya kelaparan. Mana makanan? Mujizat lagi turun dari langit saudara. Bayangin roti turun dari langit saudara. Oh happy, sukacita, habis gak lama komplain lagi. Kita gak mau jadi vegan. Gak mau cuma makan sayur-sayuran doang. Mau daging juga dong, kita kan karnivora. Datang burung. Sudah haus, datang air. Terus saudara menuntut tanda. Kan ada lagunya Pak. You are waymaker, miracle worker. Ya kalau saudara nyanyi sampai di refnya aja, betul saudara. Kalau saudara perhatikan di bridge-nya. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, he is working. Ketika kita tidak melihat mujizat, kita tahu Allah bekerja. Ketika kita tidak merasakan, kita tahu Allah bekerja. Dan kita setia mengejar dia. Tiba-tiba orang ini saudara tahu apa yang terjadi? Next slide. Lihat judulnya. Perikop di Alkitab saudara. Murid yang mengundurkan diri di Galilea. Murid, orang-orang pilihan Tuhan. Mengundurkan diri daripada Yesus. Kenapa? Karena mereka minta mujizat. Mana mujizat Tuhan? Mana mujizat? Perhatikan. Waktu mereka meminta tanda, mujizat, Yesus bilangnya sesuatu hal yang sangat kontroversial. Akulah roti hidup. Ya kan? Akulah roti hidup. Barang siapa yang tidak makan tubuhku, yang tidak minum darahku, tidak bisa masuk hidup yang kekal. Kaget mereka. Minta mujizat kok dikasih tandanya suruh makan daging dia dan minum darah kita, emang kita vampir. Seolah-olah seperti itu. Sehingga akhirnya Yesus berkata, akulah tubuh hidup, barang siapa tidak makan dan tidak minum, tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Langsung mereka protes. Ini perkataan yang keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanalah jika engkau melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tandanya, kata Tuhan, aku akan naik ke surga. Mereka maunya tandanya lain saudara. Mereka mau tandanya tanda mujizat yang dilihat mata. Maka itu di sini dikatakan, Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup. Perhatikan ayat ini, garis bawahi karena kita akan kembali ke sini. Kita baca sama-sama ayat 63, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Orang Farisi pernah meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan tanda. Yesus bilang angkatan ini tidak akan mendapatkan tanda atau mujizat. Tandanya adalah Nabi Yunus sebagaimana masuk di dalam perut ikan. Demikianlah anak manusia akan masuk di dalam perut bumi dan nanti akan dinaikkan. Nah saudara, kada orang-orang yang meminta tanda, Tuhan akan menjawabnya dengan jawabannya tidak mereka suka. Ketika saudara hanya mengejar-ngejar tanda, mengejar mujizat, mana Tuhan, ini lagi corona, kesempatan Tuhan, kenapa angka makin banyak, kenapa sudah doa kok malah masih ada virusnya, sudah dihardik berkali-kali masih ada, Tuhan mana mujizatnya, mau tiba-tiba boom, virus hilang dong, tiba-tiba sehat, gak ada yang pakai masker lagi, gak ada yang kenal lagi, ini baru Tuhan, ini baru mujizat, mana Tuhan? Orang-orang seperti ini, apa yang terjadi? Ketika Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan tunjukkan tanda, Tuhan tunjukkan. Apalagi yang single-single, Tuhan, aku suka sama si Ali, si Ahmad. Tunjukkan tandanya Tuhan. Padahal hatinya sudah suka sama dia, mau dikasih tanda apapun tetap hatinya, oh iya terima kasih ini tandanya Tuhan. Dia telepon hari ini tanda dari Tuhan.
Orang-orang ini adalah orang-orang saudara tahu yang mau dihibur secara rohani. Dia mau tuh seperti Yesus tuh seperti tukang sulap. Yang melakukan mujizat senantiasa. Melakukan magic trick ya, trik-trik sulap. Ya. I have a batu, I have a pen. Roti Korea. Wow, lagi dong. When the miracle stop, the worship stop. Ketika mujizat berhenti, penyembahannya pun berhenti. Dan ketika mujizat berhenti, tanda-tanda berhenti. Next slide. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. When the miracle stop, ketika mujizat berhenti, mereka juga berhenti mengikut Tuhan. Padahal Tuhan menjawab, cuman tidak dengan bentuk packaging, bungkusnya yang tidak sesuai mereka mau. Padahal intinya itulah jawaban doa. Berapa kali kita berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu tanda, minta mujizat, minta pertolongan. Tapi Tuhan menolongnya, melakukan mujizat dengan cara yang berbeda dari yang ada di pikiran kita. Berbeda dari apa yang kita harapkan. Disitulah kita kecewa. Karena kita mau yang spektakuler. Kita mau yang ditabrak mobil gak apa-apa, gak mati. Kita mau yang tiba-tiba duit datang di rekening nambah 500 juta. Gak tahu dari mana. Kita mau yang spektakuler. Percayalah orang-orang seperti ini, mereka tidak akan mengikut Tuhan. Begitu mujizat berhenti, mereka akan berhenti mengikut Tuhan. Dan masuklah kepada poin yang terakhir saudara, poin yang ketiga. Tipe orang yang ketiga adalah mengikut karena menyadari Yesuslah sumber kehidupan yang kekal. Next slide. Ketika mereka hilang, ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak takut pamornya hilang. Tuhan tidak takut, tolong, jangan pergi dulu, saya gak maksud itu, jangan meninggalkan saya, please. Saya butuh followers, saya lagi kejar nih subscribers, followers harus banyak, teman harus banyak, jangan pergi, tolong. Tidak, saudara. Karena orang-orang seperti ini hanya orang-orang mencari mujizat, dia bilang, it's okay. Gak apa-apa, kamu tinggalkan saja. Karena saya bukan Allah seperti itu. Allah adalah Allah yang relational, yang mau suka terhadap suatu hubungan. Di sini dikatakan, dia tantang yang ke-12 itu. Dikatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Silakan pergi, biarin aku sendiri, gak apa, pergi aja yang 12. Dan inilah tipe orang yang ketiga. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-63, perkataanku adalah roh dan hidup. Ternyata Petrus mencatat itu dalam hatinya. Roh dan hidup. Kita baca ayat yang ke-68. 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. These are tipe orang yang ketiga, saudara. Mereka tidak akan pergi kemana-mana. Tuhan, kemana kami dapat pergi? Engkaulah yang mempunyai perkataan kehidupan yang kekal. Orang-orang ini adalah orang yang berfokus kepada kekekalan. Karena di dalam 1 Korintus dikatakan, orang-orang yang kami berfokus kepada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal, sedangkan yang kelihatan itu sementara. Petrus berkata, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Kalau saudara mencari Tuhan, mengejar Tuhan, karena saudara tahu Dia adalah sumber kehidupan yang kekal, di mana kita akan ke surga nanti, tinggal bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan. Saudara akan tidak lari kemana-mana. Mau sekalipun tidak bisa datang ke gereja, mau sekalipun nonton ibadah di TV, saudara tidak akan pergi karena saudara tahu disitulah perkataan kehidupan. Ini saudara, tipe-tipe orang ini adalah orang-orang yang sekali mengambil keputusan mengikut Tuhan. Mau badai, mau krisis ekonomi, mau mengalami kesulitan, mau mengalami masalah yang besar, tetap cinta Tuhan, tetap mengikut Tuhan karena berkata, Engkaulah yang mempunyai perkataan hidup yang kekal.
Dia melihat Alkitab bukan sebagai beban untuk membaca, tetapi rindu belajar, rindu baca. Mencari Tuhan, sekalipun aku miskin, aku tetap cari Tuhan. Sekalipun aku tetap sakit, tetap ada kanker, tetap ada segala sakitnya, aku tetap cinta Tuhan. Itulah suara Tuhan saat ini berbicara kepada saudara. Dengarkanlah baik-baik umat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan berbicara ini dengan keras. Dengar saudara, janganlah mencari Tuhan karena berkat, jangan karena mujizat. Tapi cari Dia karena kehidupan kekal yang akan kita terima. Tipe-tipe orang seperti ini adalah tipe-tipe generation new breed. Generasi yang baru yang disebut Tuhan, generasi gereja mula-mula. Next slide. Mereka ini adalah orang-orang seperti gereja mula-mula. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan tulus bertekun saudara. Saya percaya waktu gembala kita mengadakan perjamuan kudus setiap minggu, Tuhan sudah berbicara kepada dia. Karena ini yang Tuhan mau lakukan. Dan puji Tuhan Bapak Rohani kita peka. Dan melakukan ini sekarang setiap minggu. Karena kita sedang berada di hari-hari terakhir saudara. Tuhan berbicara kepada sekelompok remnant, sisa-sisa. Kita adalah sisa-sisanya saudara. Tapi hati-hati jangan sampai kita juga orang yang disesatkan. Karena kita mau mencari mujizat, karena kita mencari berkat. Ini saudara, sambil memuji Allah mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, siapa yang menambahkan saudara? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka hanya melakukan bagian mereka mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan, rindu mencari Tuhan, memecahkan roti, mereka berbagi karena mereka melihat kesulitan, mereka berbagi kekayaan mereka, mereka jual harta mereka untuk bisa sama-sama. Karena bagi dia harta itu bukan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Harta itu sesuatu penting, tapi kalau dia bilang aku akan berbagi kepada jemaat, mereka berbagi saudara. Di dalam masa-masa yang sulit, mereka memecahkan roti, mereka belajar bertekun. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga penuhan jiwa terbesar. Ini akan menjadi salah satu new breed. Generasi yang akan menuai jiwa besar-besaran saudara. Orang-orang seperti ini. Yang hanya mau mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Yang hanya mau mengasihi belajar firman Tuhan. Yang hanya mau semakin dekat persekutuan dengan Tuhan, memecahkan roti. Berbagi kepada sesama, inilah saudara. Dan inilah yang akan Tuhan lakukan. Penuaian jiwa terbesar terjadi. Tuhan yang tambahkan loh saudara. Tidak dikatakan ini mereka keluar menginjil, tapi Tuhan yang bawa. Luar biasa. Nah saya mau masuk ke slide terakhir aja, karena waktu. Next slide. Next slide. Dari sini kesimpulannya saudara, 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang menerima mujizat, makan siang gratis sepuasnya, memberi makan 5.000 orang, laki-laki 4.000. Tapi mereka tidak ada di loteng atap. Ada 500 orang telah melihat dia bangkit dari kubur, 1 Korintus 15 ayat 6, saudara baca di rumah. Dan di dalam Lukas pasal 24 ayat 9, Yesus dengan jelas-jelas memerintahkan, jangan engkau meninggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dari kekuatan yang maha tinggi. Tapi kita taruh dari 500 itu, hanya 25% yang tinggal. Hanya 120 orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Kemana yang 5.000 yang mencari Yesus karena berkat? Gone. Kemana orang yang mencari mujizat? Wah bangkit dari kubur, wah mujizat. Untung belum ada handphone saat itu, kalau enggak ada selfie nama Yesus. Gone. Dari 500, 120 orang memilih untuk taat.
Karena when the miracle stop, orang-orang tipe kedua ini, mereka juga berhenti taatnya. Mujizat berhenti, ketaatannya juga berhenti. Ngapain lagi kasih perpuluhan? Ngapain lagi kasih persembahan? Ngapain lagi ke gereja? Ngapain lagi nonton ibadah? Tuhan tidak melakukan apa-apa bagi hidupku. Tipe orang yang kedua. Dan yang ketiga, 120 orang yang berkata, Tuhan, kemana kami dapat pergi? Engkaulah yang mempunyai perkataan kehidupan. Saudara, saya merasakan hati Tuhan begitu menangis, saudara. Karena dia lihat sampai saat ini ada orang-orang yang hanya mau mengejar karena berkat dan mengejar karena mujizat. Saya berdoa kita semua di sini, di musik. Saya berdoa kita semua di sini menjadi orang yang dipilih dari yang terpilih. 120 orang yang mengasihi Tuhan, yang berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu. Angkat ayat. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku terhendakku, ku serahkan padamu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Oh, rasakan angkat pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, kami mau mengiringmu seumur hidup kami. Hei, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku terhendakku, ku serahkan padamu. Harapanku kami akan terus bersamamu Tuhan. jadikan kami bersamamu Tuhan. Rencanamu untuk memuliakanmu. Sebelum saya akan berdoa, saya berikan waktu kesempatan saudara melihat, bercermin atas hidupmu. Lihat dalam hatimu yang paling dalam. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus masuk dan berbicara. Apakah saudara menjadi tipe orang yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Percayalah saudara, 1 dan 2 tidak akan bertahan sampai kesudahannya. Dijamin, firman Tuhan sudah mengatakan. Malah Tuhan yang menjauh kalau saudara hanya mengejar berkat-Nya. Dan kalau saudara hanya mengejar mujizat, Tuhan akan berhenti melakukan mujizat yang saudara mau. Dia akan melakukan mujizat yang berbeda. Tetapi tipe yang ketiga, 120 orang ini, ia berkata, Tuhan, Tuhan, kemana kami dapat pergi? Engkaulah yang mempunyai perkataan kehidupan. Saudara, kalau saudara ada satu yang kedua, saya mengajak rindu saudara bertobat. Ini bukan suatu perkataan yang keras, ini adalah suatu ajakan saudara. Marilah kita bertobat. Ubah pikiran, mindset dan hati kita. Tuhan pasti berkati saudara. Tapi janganlah itu menjadi motivasi. Tuhan pasti melakukan mujizat, tapi janganlah itu menjadikan motivasi. Tapi biarlah motivasimu supaya kau memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Angkat tangan saudara. Tuhan jamah mereka.
Oh rabaseke rabakora baseke rabasanda rabaseke rabasanda. Tuhan jamah hati mereka. Singkapkan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada di rumah. Di sini Tuhan. Singkapkan hati mereka. Jangan sampai mereka meninggalkan-Mu. Jamah mereka. Jamah mereka Tuhan. Jamah. Dalam nama Tuhan Yesus jamah. Biarlah mereka menjadi orang yang dipilih dari yang terpilih Tuhan. Tidak ada satu pun di sini akan disesatkan. Mereka akan tetap setia mengikut Tuhan. Jamah. Oh rabasaku rabasiki radadabasan. Yes Tuhan. Haleluya. Rabasaki radadabasan.